Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi dengan saya dalam renungan pagi di pagi hari ini. Saya percaya kita semuanya dalam keadaan sehat. Dan sebelum kita beraktivitas, mari bersama-sama kita mengikuti renungan pagi untuk pertemuan iman kita yang saya sampaikan di pagi hari ini kepada kita melalui YouTube ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami sangat bersyukur, berterima kasih kepada Engkau ya Tuhan Yesus atas kesehatan dan pertolongan Tuhan yang boleh kami tetap rasakan dalam kehidupan kami. Kami boleh lalu sepanjang malam hari, bahkan ke pagi hari kami masih ada, masih sehat, masih kuat tanpa kekurangan suatu apapun. Itu karena Tuhan Yesus selalu beserta dengan kami. Tuhan, kami percaya bahwa hari ini Engkau tetap bersama dengan kami. Oleh karena itu Bapak, izinkan kami boleh membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, mendengarkan firman. Bentuk hati kami, bentuk pribadi kami menjadi lebih baik ketika kami sudah siap mendengarkan firman. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, firman Tuhan kepada kita hari ini terambil dari 1 Petrus pasal 4 ayat 7 dan 8. 1 Petrus pasal 4 ayat 7 dan 8, saya akan membacakannya kepada kita. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Demikian singkatnya firman Tuhan di pagi hari ini Bapak Ibu. Pujilah Tuhan dan berbahagialah kita yang siap melakukan firman Tuhan ini dan menjadi berkat bagi sesama kita. Amin. Bapak Ibu, tema kita hari ini adalah segala sesuatu sudah dekat. Bagian pertama. Kenapa saya bilang bagian pertama? Saya ingin mengajak kita semuanya untuk merenungkan firman ini dalam keseluruhan perikop ayat 7 sampai 11. Namun di pagi hari ini saya akan membahas, ya, kita akan merenungkan, men-sharingkan firman Tuhan di ayat 7 dan 8 saja. Besok hari jika Tuhan mengendaki, kita akan belajar dari ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Temanya masih tetap sama, namun ini adalah bagian pertama. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kalau berbicara kesudahan segala sesuatu sudah dekat, maka berarti akhir zaman sudah ada di depan kita. Hari-hari yang kita lewati adalah hari-hari yang kita tidak ketahui. Segala sesuatu yang terjadi di depan kita, sesuatu yang menakjubkan, yang mengkagetkan, itu adalah sesuatu yang tidak terpikirkan oleh kita. Misalnya, sampai hari ini pandemi COVID-19 ini masih saja berada di tengah-tengah kita. Siapakah yang tahu COVID ini akan terjadi di negara kita? Tidak ada yang tahu. Ini adalah tanda-tanda akhir zaman. Ya, siapakah yang tahu bencana-bencana alam yang beberapa kota terjadi beberapa bulan terakhir ini? Tidak ada yang tahu bencana-bencana alam ini. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Yesus, jika segala sesuatu sudah dekat, jika akhir zaman sudah ada di depan kita, tanda-tandanya sudah ada di depan mata kita, ya. Segala fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar kita di dunia ini, baik itu dalam berita-berita di televisi maupun sekitar kita, itu adalah sudah menandakan tanda-tanda sebuah akhir zaman itu dalam kehidupan kita. Tidak hanya bencana-bencana alam, terjadi peperangan. Akhir-akhir ini ada peperangan terjadi dengan dua negara, yaitu Israel dan Palestina. Tidak hanya negara-negara asing ya yang di luar Indonesia, tapi kita dalam Indonesia ini pun masih banyak peperangan-peperangan yang terjadi. Lebih-lebih lagi peperangan rohani yang setiap hari terjadi di antara kita. Ini menandakan bahwa segala sesuatu sudah dekat Bapak Ibu. Lah, bila segala sesuatu sudah dekat, bila ada tanda-tandanya, ya, maka ada yang harus kita persiapkan Bapak Ibu. Dalam firman Tuhan kepada kita di pagi hari ini, firman Tuhan mengajarkan kita beberapa hal. Di bagian pertama ini, segala sesuatu sudah dekat. Bila segala sesuatu sudah dekat, maka apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya? Yang pertama adalah menguasai diri dan waspada. Itu yang pertama Bapak Ibu.
Di ayat yang ke-7 bagian B dia katakan, karena itu kuasalah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Bapak Ibu, menguasai diri itu sangat diperlukan. Bagi orang percaya, kita yang Kristen, orang-orang percaya harus bisa mengedepankan sikap menguasai diri. Karena menguasai diri itu ada juga adalah bagian daripada roh, buah roh yang ke-9. Yang nomor 9 itu adalah menguasai diri. Jadi Petrus mengajarkan kita di pagi hari ini, Rasul Petrus mengajarkan kita, mari bersama-sama kita menguasai diri. Tanda-tanda yang terjadi, fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar kita, itu membuat kita bisa jadi, itu membuat kita itu jauh daripada Tuhan, dan itu juga membuat kita itu dekat kepada Tuhan. Maka yang dipentingkan di sini adalah kita menguasai diri dan waspada. Jadilah tenang. Oke. Kita sekarang berada dan menghadapi pandemi, Bapak Ibu Saudara. Betul, kita khawatir, kita resah, kita gelisah, kita takut bertemu dengan orang-orang luar, kita takut bersosial dengan orang-orang yang membantu kita. Tapi firman Tuhan mengajarkan kita bukan membatasi diri atau menjauhkan diri dari orang lain, tapi kita perlu waspada, kita perlu menguasai diri kita, Bapak Ibu. Nah, dalam menguasai ini banyak hal, yaitu menguasai masalah keinginan, menguasai diri, ya. Kuasalah dirimu dalam banyak hal, tidak hanya terhadap keinginan, mungkin terhadap segala sesuatu yang kita kerjakan juga, tapi lebih dominan dia tentang keinginan kita. Ya, di tengah pandemi ini kita banyak keinginan, Bapak Ibu. Tidak salah, kita punya keinginan, kita punya harapan, kita punya cita-cita. Tapi jangan sampai keinginan kita itu menguasai kita. Kita perlu menguasai keinginan kita, Bapak Ibu. Amin. Izinkan kuasa Tuhan bekerja dan memimpin kita, agar kuasa Tuhan yang berkuasa bagi kita atas keinginan kita. Amin ya Bapak Ibu Saudara. Lalu waspadalah, jadilah tenang. Orang Kristen itu harus membawa damai, harus slow gitu. Nggak usah terlalu panik. Ya, kalau panik itu akan mengurangi daya tahan tubuh kita. Apalagi dengan di tengah pandemi ini, Bapak Ibu, ketika kita tidak tenang, ketika kita khawatir melulu, maka otomatis imun tubuh kita akan menurun, dan bisa jadi kemungkinan penyakit atau virus bakteri itu akan mudah masuk menyerang tubuh kita. Oleh karena itu, Alkitab sendiri sudah menegaskan, yuk kuasai dirimu dan jadilah tenang. Nah, ketika kita kuasai diri, kita sudah waspada, kita tenang, maka kita bisa mampu berdoa. Nah ini, orang yang menguasai diri, orang yang tenang dan waspada adalah orang yang sungguh-sungguh berdoa. Alkitab mencatat, kalau kamu menguasai diri, kamu tenang, kamu bisa berdoa, supaya kamu dapat berdoa. Doa yang benar itu adalah doa yang sungguh-sungguh, dengan kasih, tanpa ada rasa kekhawatiran dan ketidaktenangan dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Saya percaya Bapak Ibu, saudara-saudara semua akan melakukan hal seperti ini. Kenapa seringkali doa kita itu tidak sempurna atau dikategorikan doa kita itu tidak benar, walaupun mungkin bagus sekali ya, kalimat demi kalimat. Karena ini Bapak Ibu, ketika kita berdoa, kita menunjukkan kekhawatiran kita yang sebenarnya itu berlandaskan dengan dosa. Nah, Petrus mengajarkan kita, yuk kuasailah diri. Tenanglah. Tenang. Nah, ketika kita tenang, kita pasti mampu berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Itulah yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Segala sesuatu sudah dekat, maka kita perlu menguasai diri dan waspada. Yang kedua adalah menerapkan sikap kasih. Ini kan tanda-tanda akhir zaman itu sudah ada di sekitar kita. Segala sesuatu sudah dekat Bapak Ibu. Maka orang Kristen harus menerapkan sikap kasih. Kalau beberapa khotbah saya sebelumnya selalu menyinggung tentang kasih, seperti semalam juga Bapak Ibu saya menyinggung tentang kasih. Saya percaya Bapak Ibu juga tidak pernah lupa dan penting dalam melakukan yang namanya sikap kasih. Alkitab mencatat di dalam ayat yang ke-8, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa.
Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata penting mengasihi orang. Penting kita berbuat baik. Mengasihi itu dikategorikan dengan banyak hal, membantu, menolong, menegur, dan memimpin. Itu yang semalam saya sampaikan. Nah, kalau kita mengasihi seseorang, mengasihi orang lain, maka kita mencatat menutupi banyak sekali dosa. Jadi kasih itu akan berkuasa dan akan mengalahkan dosa. Jadi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari hari ini kita pentingkan kasih. Dalam keluarga kita pentingkan kasih. Wahai para suami, para istri, kita para anak-anak, yuk mari sama-sama kita terapkan sikap kasih dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita, dalam pribadi kita. Ketika kita bekerja, bertemu dengan orang banyak, yuk mari kita sama-sama untuk menerapkan sikap kasih. Ingat, segala sesuatu sudah dekat, maka penting berbuat kasih. Kasih itu akan menutupi banyak sekali pelanggaran-pelanggaran. Itulah yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Mari bersama-sama di pagi hari ini, ketika kita bekerja, beraktivitas satu hari ini, mari ingat beberapa hal. Bagian pertama ini dengan tema segala sesuatu sudah dekat. Yang pertama adalah kuasai diri dan waspada. Agar apa? Agar kita mampu berdoa. Kedua, kita harus menerapkan kasih. Sebab apa? Sebab ketika kita berbuat kasih, maka menutupi banyak sekali dosa. Dua hal ini di pagi hari ini, di bagian pertama ini, mengajarkan kita dan mengajak kita, yuk hari ini, mari kita bersama-sama melakukan beberapa hal ini. Jika kita sudah berhasil dan kita minta kuasa Tuhan menolong kita, saya percaya Tuhan yang dimuliakan dan kita menjadi berkat bagi orang lain. Yang kita lakukan adalah mempersiapkan kehidupan kita, mempersiapkan hal-hal yang baik, yang indah. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan memanggil kita. Karena apa? Segala sesuatu sudah dekat. Bisa jadi malam ini, besok, atau lusa kita dipanggil Tuhan. Maka sebelum kita dipanggil, mari kita mempersiapkan yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Kiranya firman Tuhan yang memberkati kita. Sampai jumpa besok hari dalam bagian yang kedua. Tuhan memberkati, kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu yang boleh kami dengarkan di pagi hari ini dalam renungan pagi melalui YouTube ini Tuhan. Berkati setiap saudara, famili, setiap jemaat yang mendengarkan firman. Tuntun mereka Tuhan, karena mereka memahami bagian firman Tuhan yang boleh kami baca di pagi hari ini. Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu yang selalu berbicara bagi setiap kami, agar kami senantiasa tekun dan mampu menerapkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami. Tuhan, Bapa yang baik, saya berdoa untuk setiap saudara-saudara yang setia mendengarkan renungan pagi ini Tuhan di channel saya. Berkati mereka, pribadi, keluarga mereka, usaha dan pekerjaan mereka, masa depan mereka akan diserahkan dalam tangan Tuhan. Jika mereka sedang bergumul, akan pergumulan mereka Bapa dalam pribadi, keluarga, dan usaha mereka, Tuhan tolong kehendak-Mu yang terjadi bagi mereka. Jadikanlah semua kami Bapa menjadi pribadi-pribadi yang selalu siap melakukan kebenaran-Mu, melakukan integritas yang baik, menjadi pribadi-pribadi kemuliaan Tuhan di bumi ini Tuhan. Oleh karena itu Bapa, kuasai diri kami, berkuasalah atas kehidupan kami, agar kami juga boleh berkuasa atas segala sesuatu yang kami kerjakan. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan hidup kami satu hari ini ke dalam tangan-Mu. Pimpin kami, berikan sukacita, damai sejahtera, lindungi dan sehatkan kami hari ini. Buatlah usaha pekerjaan kami berhasil. Berkati orang-orang yang sedang mencari juga pekerjaan, Tuhan yang mempertemukan mereka dengan pekerjaan mereka. Tuhan, kami berdoa juga untuk setiap saudara, famili, keluarga, jemaat Tuhan yang saat ini sedang sakit, yang ada di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan, sembuhkan mereka, jamahan-Mu yang kami nantikan untuk kesembuhan total mereka Bapa. Kami percaya kami akan mendengarkan berita bahwa mereka telah disembuhkan oleh tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Ampuni dosa kami ya Tuhan, agar kami layak menerima anugerah Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.
Selamat pagi Bapak Ibu, terima kasih sudah menonton, setia dan juga mensubscribe ya, like dan juga komen channel YouTube saya, bahkan renungan-renungan yang saya share kepada Bapak Ibu. Semoga diberkati, Tuhan dimuliakan. Sampai jumpa besok pagi di bagian kedua, masih tag yang sama. Nantikan renungan besok pagi dengan sehat-sehat saja. Doa kami, doa saya, semoga Bapak Ibu semuanya, saudara-saudara dalam keadaan sehat. Selamat beraktivitas. Damai sejahtera Tuhan beserta dengan kita. Shalom.